warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nomi dari Prodi Ilmu Komunikasi akan melakukan wawancara dengan Ibu Tia Siti Fatimah selaku anggota PPS Divisi Sosparmas untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur. Oke, Ibu Tia Siti Fatimah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya? Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Bu udah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Baik Ibu, saya ingin bertanya, sudah sejauh mana persiapan pilkada pemilihan Bupati dan Gubernur pada tahun ini? Oke, untuk kesiapan dan persiapan menghadapi Pilgub dan Pilkada ya, itu untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 sejauh ini baru mencapai 75%. 75%, baik. Ya. Kemudian apa saja kendala yang dihadapi selama melakukan persiapan? Oke, kendala yang dihadapi untuk saat ini ya, yang pertama itu jelas ya, cuaca. Itu cuaca sangat berpengaruh. Yang kedua, sosialisasi. Dan yang ketiga itu penggunaan aplikasi dari KPU nanti ya untuk jaringan dan servernya. Itu kita khawatirkan sama seperti yang sudah terjadi sebelumnya di Pilpres ya. Takutnya nanti untuk kendala yang dihadapinya itu karena sekarang itu kemarin ya kami di PPS Desa Bojong Picung Kecamatan Desa Jati Kecamatan Bojong Picung itu sudah melakukan simulasi. Namun simulasi tersebut kurang begitu berjalan dengan lancar karena mungkin jaringan dan server dari sananya ya mungkin itu terjadi karena satu Indonesia. Jadi untuk kestabilan jaringan dan pengoptimalisasinya itu menurut saya menjadi kendala juga gitu. Jadi untuk mencoba dari pihak kami itu ada kendala-kendala tertentu seperti itu. Oke, kemudian bagaimana strategi untuk menghadapi kendala tersebut? Oke, tadi yang pertama yaitu sosialisasi ya. Kenapa saya katakan sosialisasi? Jadi untuk di desa kami ya, khususnya Desa Jati, Kecamatan Bojong Picung, itu untuk pemilihan gubernur ya, khususnya ini untuk para lansia atau disabilitas ya. Karena penggunaan sosial medianya itu menurut saya masih kurang ya, berbeda dengan anak muda, remaja, dewasa itu kan untuk penggunaan sosial medianya itu sudah meningkat. Namun untuk di daerah kami ini masih terbanyak disabilitas, lalu juga masih banyak lansia-lansia ya yang memang harus itu didampingi oleh remaja-remaja atau pihak dewasa. Jadi untuk sosialisasi khususnya ya terutama itu untuk pemilihan gubernur. Jadi hampir kurang lebih ya itu 85% mengenal untuk pasangan calonnya, tetapi berbeda dengan pemilihan untuk bupati, karena untuk bupati di sini itu ibaratnya bupati itu pestanya rakyat ya. Jadi lebih tersorot ke pemilihan bupati, dan untuk pasangan calon bupati itu untuk lansia disabilitas ya itu lebih mengenal ke bupati dibandingkan gubernur. Nah untuk di sini kan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu ada 4 dan untuk bupati itu ada 3 pasangan calon. Nah untuk sosialisasinya itu kita bukan kurang gerakan, namun untuk pengenalan ya, kita juga di sini sudah melakukan seperti kemarin itu nobar ya, nonton bareng kandidat ya untuk bupati dan juga gubernur. Namun untuk sosialisasi kepada pihak-pihak seperti lansia dan disabilitas itu perlu ekstra ya, mungkin itu strateginya. Kemudian adakah langkah khusus yang diambil untuk memastikan pilkada kali ini berjalan dengan lancar?
Oh ya tentu ya ada ya. Yang pertama itu kita harus selalu bersinergi dengan penyelenggara lainnya karena kan selain kita itu PPS kita punya pimpinan juga PPK ya. Jadi selalu berkoordinasi. Lalu juga di sini kita diawasi oleh Bawaslu ya. Ada yaitu namanya PKD itu Panwas Pengawas Kelurahan Daerah ya. Itu yang selalu mengawasi dalam penyelenggaraan, lalu antisipasi dan juga kita lebih mematangkan dan memantau ya setiap TPS-nya, KPPS-nya dan dengan cara BIMTEK mandiri ke setiap TPS ya yang sekarang saya lakukan, kami lakukan karena di sini selain daripada saya sebagai divisi Sosparmas itu sosialisasi, partisipasi pendidikan dan masyarakat, kami di sini juga punya anggota lainnya yaitu Perdatin ya. Untuk Perdatin ini perencanaan data dan informasi itu lebih ke nanti bagaimana caranya pemungutan suara dan penghitungan suara itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kami melakukan BIMTEK mandiri ke setiap TPS seperti yang sudah kami lakukan 3 hari ini. 1 hari itu kami bisa mengadakan BIMTEK mandiri satu lokasi itu terdiri dari 3 TPS. Jadi kami mengoptimalkan supaya 3 TPS tersebut kondusif ya untuk memahami apa yang kami sampaikan karena untuk pilkada kali ini kita berhubungan dengan aplikasi tadi ya, aplikasi yang nantinya akan digunakan oleh setiap KPPS-nya. Jadi untuk memberikan hasil dan informasi itu harus menggunakan aplikasi yang nanti ditetapkan oleh KPU. Nah, selain daripada itu juga kami harus selalu memberikan arahan khusus dan trik ya, trik-trik kami juga mempunyai trik-trik khusus kepada KPPS kami dan TPS kami di sini itu ada 17 TPS. Bagaimana caranya kami bisa mengoptimalkan dan memberikan arahan yang bisa mereka pahami karena untuk penyelenggara ataupun KPPS ya di desa kami itu kami juga tidak hanya yang berpengalaman tapi yang memang mahasiswa ya atau ibu rumah tangga, lalu ada juga dari RT RW-an juga mereka ikut serta. Jadi bagaimana caranya kita bisa memahami antara beberapa profesi ya, guru juga ada ya, mohon maaf tidak tersebut ya. Nah, bagaimana caranya kami nanti itu setiap KPPS memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun ya seperti yang tadi saya katakan, ketika keberlangsungan pencoblosan nanti di tanggal 27 November itu kita harus memastikan kepada KPPS-nya itu untuk melakukan apa yang sudah kami sampaikan di BIMTEK 3 hari yang lalu dan bahkan masih ada hari besok ya, hari terakhir sebelum nanti pendistribusian logistik itu datang ya, karena rencana dari KPU itu akan tersalurkan di hari Sabtu, Minggu dan Senin, tapi belum ada informasi jelas atau kelanjutannya lagi. Jadi kami mengusahakan untuk hari besok itu adalah BIMTEK terakhir di TPS kami gitu. Oke. Ibu, kemudian pertanyaan terakhir, apa harapan Anda terhadap pelaksanaan pilkada pada tahun ini? Ya, harapan yang pertama itu ingin diberikan kelancaran, terutama cuaca yang baik ya. Karena kenapa cuaca yang baik? Sekarang kita mengingat di bulan November dan Desember itu identiknya hujan ya. Dan saat ini juga memang sudah turun hujan, bahkan tadi pun ketika kami melakukan rapat dengan koordinasi PPK, Panwas dan juga kecamatan juga Polsek ya setempat, itu kami mengalami hujan deras, angin ya, yang kami takutkan cuaca nanti di tanggal 27 November itu tidak maksimal. Yang ditakutkan tidak ada pemilih yang datang ke TPS
Sedangkan untuk waktu-waktu yang ditentukan untuk pemilihan itu ada 3 waktu ya. Yang pertama dari jam 7 sampai jam 11 itu adalah pemilihan untuk DPT ya yang sudah ditetapkan. Lalu dari jam 11 sampai jam 12 itu adalah DPTB yaitu pemilihan tambahan, dan dari jam 12 sampai jam 1 itu adalah DPK ya, daftar pemilih khusus. Nah, yang kami khawatirkan ketika cuaca itu nantinya kurang baik ya, itu pasti akan berdampak sangat buruk ya terhadap pemilihan. Lalu selain cuaca ya, kami berharap tidak dapat kendala atau hal-hal yang tidak diinginkan ya seperti ya amit-amit ya bencana ya karena kan kita tidak tahu ya untuk bencana apa yang nanti akan kita hadapi ya. Jadi harapan kami untuk saat ini ingin diberikan kelancaran, cuaca yang baik, itu tidak ada Facebook yang nantinya akan kami hadapi ya. Itu kami ingin terhindar dari Facebook ya. Itu saja harapan dari kami di Desa Jati ya, Kecamatan Bojongpicu. Ya, Ibu baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pilkada nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.